Tadi aku lihat kepompong yang ada di depan kelas. Aku berubah jadi kupu-kupu loh. Ya, ajaib sekali kuasa Tuhan. Iya, Miss. Dari ulat yang menggelikan bisa jadi kupu-kupu yang cantik. Wah, Miss Debbie jadi ingat sebuah cerita nih di Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana ada sekumpulan orang yang banyak. Awalnya mereka nggak percaya sama Tuhan, tapi akhirnya mereka berubah, lalu bertobat dan percaya sama Tuhan. Oh ya, Miss? Iya, kamu mau tahu ceritanya? Mau, Miss. Ayo sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Filipus menarik napas panjang di udara pagi yang segar. Sangatlah indah dapat bertahan hidup. Sangatlah indah untuk bekerja bagi Tuhan. Dia melihat barang-barang di pasar diletakkan di tempatnya. Segera wanita-wanita mulai belanja pagi itu. Laki-laki dan perempuan tersenyum kepada Filipus dan menyapa dia saat mereka melewatinya. Kota itu adalah sebuah tempat yang berbeda sekarang. Orang-orang telah mendengarkan dengan seksama setiap pekabaran yang dikhotbahkan oleh Filipus. Mereka mendengar, percaya, dan telah dibaptiskan. Mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan dalam nama Yesus. Banyak roh jahat yang telah diusir keluar dari orang banyak, dan banyak orang lemah dan lumpuh yang telah disembuhkan. Kota itu sudah sangat berbeda sekarang. Sekarang orang-orang penuh pengharapan. Filipus melihat Simon yang sedang mendekat. Simon telah tinggal di kota itu untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang dukun. Mengherankan, orang banyak di Samaria dengan tipu-tipuan. Orang-orang di mana-mana berdesakan melihatnya. Simon telah bergabung dengan orang. Dia telah melihat mujizat-mujizat. Dia ingin untuk mengambil bagian juga. Jadi Simon dibaptiskan dan berhubungan erat dengan Filipus. Dia kagum dengan mujizat-mujizat besar yang telah dilakukan Filipus dalam nama Yesus. Pagi hari itu, Petrus dan Yohanes tiba dari Yerusalem. Filipus menyambut mereka dengan rangkulan yang erat. Sangatlah indah melihat saudara-saudaranya dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes bergabung bersama-sama. Mereka berdoa bagi orang-orang percaya yang baru. Mereka meminta kuasa Roh Kudus datang kepada orang-orang percaya yang baru tersebut. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya kepada orang-orang percaya tersebut, dan Roh Kudus memenuhi setiap orang kecuali Simon. Simon berpikir bahwa ini adalah tipuan paling sempurna yang pernah dia lihat. Dia mau menumpangkan tangannya kepada orang-orang seperti itu. Dia menekan dan menggunakan caranya kepada orang banyak. Dia berbisik, "Saya dapat membayar. Berikan kuasa itu juga kepadaku, sehingga setiap orang yang saya tumpangkan tanganku kepadanya akan menerima Roh Kudus." Wajah Petrus berubah menjadi merah. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoa kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Alkitab tidak menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Simon. Tetapi, kita mengetahui bahwa Simon tidak mengerti pemberian kasih karunia Allah. Dia mengetahui tentang Allah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Itulah sebabnya mengapa dia tidak diubahkan. Mengenal Allah mengubah akal hidup. Hai, Kembali lagi di Aksi Cilik bersama Warane dan Miss Debbie. kali ini kita mau ngapain, Miss? Kali ini kita akan melakukan eksperimen lagi. Nah, di sini sudah ada 2 air, tapi bedanya ada air yang kotor dan juga ada air yang bersih. Kemudian di sini ada wadah gelas bening dan juga ada spons. Nah, yang pertama kita akan celupkan spons ini ke dalam air yang kotor. Oke,
Setelah itu kita mau peras dulu ya airnya ke dalam salah satu gelas bening ini. Airnya berwarna apa warnanya? Airnya kotor, Miss. Kotor ya? Iya, Miss. Nah, sekarang spons yang sudah terendam sama air yang kotor ini, Miss Debbie mau rendamin lagi ke air yang bersih. Oke, Miss. Oke, kita masukkan lagi ya ke dalam wadah yang satu. Nah, warna gelas yang kedua apa? Wah, airnya jadi bersih, Miss. Ada nggak perbedaannya? Ada, Miss. Yang satunya kotor, yang satunya bersih. Nah, warnanya tahu nggak? Spons ini melambangkan hati kita. Sedangkan air yang ada yang bening, bersih, dan juga ada yang kotor itu adalah melambangkan sikap kita. Nah, pelajaran rohani yang bisa kita ambil adalah jika kita masih utuh bersih seperti spons yang awalnya masih bersih ya, yang masih ringan, kemudian masih terhindar dari segala godaan dari setan. Tapi kalau kita gunakan hati kita yang bersih ini untuk melakukan hal-hal yang jahat seperti berbohong, kemudian tidak menurut, kita akan mengeluarkan apa nih? Kotor. Ya, sikap yang kotor seperti air yang kotor. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik, kita menyimpan hal-hal yang positif dalam hati kita, maka sikap kita juga akan menunjukkan apa? Bersih. Ya, atau hal-hal yang positif kepada orang lain. Nah, Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, tapi Tuhan juga mau mengubah kita agar hati kita bersih, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana eksperimen hari ini? Wah, terima kasih, Miss, sudah mengajarkan pelajaran sekali ini, Miss. Baik, terima kasih juga Warane sudah menemani Miss Debbie. Sampai bertemu lagi di aksi cilik berikutnya. Bye! Datanglah ya Roh Allah, penuhi jiwaku. Datanglah ya Roh Allah, segarkan aku. Hai Sobat Cilik Hope Channel,
Hai Santi, kamu kelihatan sedih. Kenapa? Iya, Din. Aku bingung. Aku udah ikut sekolah sahabat, udah doa juga, tapi kok aku masih sering bohong ya? Kadang aku nggak jujur supaya nggak dimarahin mama. Aku ngerti San, dulu aku juga suka marah-marah sama adikku. Tapi aku belajar, kalau kita sudah kenal Yesus, kita harus mau berubah. Tapi gimana ya caranya berubah? Aku kadang udah niat, tapi besoknya lupa lagi. Aku juga pernah kayak gitu, tapi guruku bilang kita harus minta tolong sama Roh Kudus setiap hari. Kayak bilang, Tuhan tolong aku supaya bisa hidup seperti Yesus. Oh, jadi bukan cuma niat ya, tapi juga doa. Iya, terus kita juga harus berani meninggalkan dosa kesayangan kita. Aku dulu suka nyela teman yang beda pendapat, tapi aku minta maaf dan belajar diem dulu sebelum ngomong. Kalau aku berarti harus belajar jujur walau takut dimarahi ya. Iya, Yesus juga jujur, lembut, dan penuh kasih. Kita belajar jadi seperti dia, sedikit demi sedikit. Aku mau coba, Din. Mulai hari ini, aku mau bilang yang jujur. Dan kalau salah, aku minta ampun sama Tuhan. Wah, bagus banget. Kita bisa saling bantu dan ingetin ya. Karena kita anak-anak Tuhan yang mau berubah dan jadi seperti Yesus. Siap, aku mau jadi anak Tuhan yang berani berubah. Sampai jumpa! Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Matsia. Today, we are going to talk about a very important word, recognize. Can you say it with me? The word recognize is spelled R-E-C-O-G-N-I-Z-E. Recognize in bahasa means mengenal. Do you know what recognize means? Let me explain it in a simple way. To recognize means to see something and realize what it truly is. You might see a face in a crowd and say, "Hey, I know that person." That's recognition. Not just seeing, but knowing. But sometimes we see without really recognizing. We hear about Jesus, we see stories in the Bible, we even sing songs. But have we truly recognized who He is? Jesus is not just a good man, not just a teacher. He is the Savior, the one who gave His life for us. When we truly recognize Him as Lord and King, something amazing happens. Our lives begin to change. We stop living for ourselves, we start caring about others. We begin to walk in love, truth, and boldness. Why? Because we don't just see Jesus. We know Him, we follow Him, and we love Him. So today, I want to ask you, have you truly recognized Jesus in your life? Not just in your mind, but in your heart? Because when you recognize Jesus, you'll never be the same again. Thank you, and God bless you. Bye! Saudara-saudara, orang tua yang terkasih, anak-anak kita bukan hanya sedang bertumbuh secara fisik, tetapi juga secara rohani. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan godaan, mereka membutuhkan satu hal yang paling penting, mengenal Yesus secara pribadi. Tugas ini bukan hanya tugas guru sekolah Sabat, bukan hanya tugas guru di sekolah. Ini adalah tugas dan panggilan utama kita sebagai orang tua. Mengenalkan Yesus bukan hanya lewat cerita saat malam, tetapi lewat keteladanan hidup kita setiap hari. Saat anak melihat kita bersabar, mereka belajar kasih Yesus. Saat anak melihat kita bersyukur, mereka mengenal hati yang rendah hati. Saat kita mengajak mereka berdoa sebelum tidur, membaca firman bersama, dan bersyukur atas hal kecil,
Disitulah benih pengenalan akan Yesus ditanam dalam hati mereka. Jangan lelah, jangan menyerah. Anak-anak mungkin belum langsung mengerti semuanya, tetapi benih yang kita tabur dengan kasih akan bertumbuh di waktu Tuhan. Karena mengenal Yesus bukan hanya membuat anak-anak kita menjadi anak yang baik, tetapi mengubah arah hidup mereka untuk berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Kiranya setiap rumah kita menjadi tempat di mana nama Yesus dikenal, dihormati, dan dihidupi setiap hari. Amin. Tuhan berkati. Coba sebutkan 3 teman yang sangat kamu kenal. Sofia, Lovely, Marlin. Kamu tahu nggak makanan favorit mereka? Cuman tahu sedikit doang. Coba sebutkan 3 teman yang sangat kamu kenal. Sharon, Sherin, dan Clarissa. Kamu tahu nggak makanan favorit mereka? Tahu dong, kalau Sherin makanan favoritnya mie goreng, kalau Sharon makanan favoritnya mie rebus, kalau Clarissa makanan favoritnya sushi. Coba sebutkan 3 teman yang kamu kenal. Sherina, Medi, Fisya. Kamu tahu nggak makanan favorit mereka? Tidak. Coba sebutkan 3 teman yang sangat kamu kenal. Timothy, Barka, Leon. Kamu tahu nggak makanan favorit mereka? Tidak tahu. Kamu bisa bedain nggak kamu kenal seseorang atau hanya sekedar tahu? Tidak. Tidak bisa. Bisa, waktu itu aku ada sama teman aku yang walaupun kita udah lama tapi kita nggak terlalu kenal banget. Tahu kok, kalau kita kenal seseorang dengan sepenuh hati, kita pasti tahu kalau orang itu makanan favoritnya apa, nama panjangnya apa, ulang tahunnya apa, dan etc. Tapi kalau kita sekedar tahu orang itu, kita pasti cuma tahu nama panggilannya, nama panjangnya, atau yang mungkin obvious. Apakah kamu selalu menyayangi orang-orang yang kamu kenal? Hanya mungkin kayak yang deket doang. Iya dong, Miss. Iya? Iya.